Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I'm Rizal Wijaya from the accounting program, and today I'm excited to present our comprehensive sales plan, a strategic roadmap designed to drive growth, optimize revenue stream, and achieve our ambitious target where we'll explore key strategic market insight and action step to position use success. Let's dive right in. Sales plan dalam technopreneurship adalah kunci sukses dalam bisnis teknologi yang ada di Indonesia. Yang pertama-tama kita akan mengenal apa itu technopreneurship. Technopreneurship adalah perpaduan dinamis antara teknologi dan semangat kewirausahaan. Konsep ini berfokus pada penciptaan bisnis baru yang memanfaatkan teknologi canggih untuk mengatasi masalah, menciptakan nilai, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini bukan hanya tentang startup teknologi, tetapi bagaimana teknologi menjadi inti dari model bisnis dan penawaran produk. Dalam technopreneurship ada 3 poin penting. Yang pertama, kombinasi teknologi dan kewirausahaan untuk menciptakan bisnis inovatif. Contohnya adalah Gojek, Tokopedia, dan mengubah landscape dari manual menjadi digital. Indonesia sendiri sebagai pasar dengan lebih dari 200 juta pengguna internet merupakan salah satu target yang paling sesuai untuk technopreneurship. Selanjutnya, mengapa sales plan penting dalam technopreneurship? Yang pertama, menentukan arah dan target yang ambisius. Sales plan memberikan panduan strategis yang koheren, memastikan setiap upaya penjualan selaras dan tujuan bisnis jangka panjang. Ini membantu technopreneurship untuk menentukan target yang realistis dan juga ambisius untuk mendorong tim bekerja sama lebih efektif. Yang kedua, memaksimalkan peluang pasar. Dengan pasar Indonesia yang tumbuh dengan cepat, sekitar 35% per tahun, sales plan membantu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang baru untuk mencakup analisis tren, perilaku konsumen, dan celah pasar yang tepat didukung dengan inovasi teknologi. Yang ketiga ada pengambilan keputusan strategis. Sales plan yang solid menjadi dasar untuk alokasi sumber daya yang efisien, termasuk anggaran perekrutan tim penjualan dan pengembangan produk. Ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data, mengurangi risiko, dan meningkatkan potensi keberhasilan. Adapun tantangan pasar technopreneurship di Indonesia, yang pertama adalah regulasi. Technopreneur di Indonesia sering menghadapi labirin regulasi bervariasi antara daerah dan sektor. Memahami serta mematuhi peraturan ini membutuhkan waktu yang signifikan, terutama bagi startup baru yang akan launching. Yang kedua ada persaingan ketat. Landscape technopreneur dalam Indonesia sangat kompetitif, baik dari startup lokal maupun internasional. Diversiasi produk sendiri dan strategi untuk penjualannya sangat unik, menjadi salah satu kunci untuk keberhasilan technopreneur. Yang ketiga ada perilaku konsumen yang dinamis. Konsumen digital Indonesia memiliki perilaku yang sangat cepat berubah, dipengaruhi oleh tren global dan inovasi teknologi terbaru. Technopreneur harus adaptif dan responsif untuk terus memenuhi ekspektasi pasar yang terus berkembang. Adapun komponen utama sales plan yang efektif, ada 4 komponen utamanya. Yang pertama adalah analisis pasar mendalam. Memahami landscape industri, analisis pesaing utama, dan mengidentifikasi tren perilaku konsumen digital yang fondasinya sering berubah. Ini melibatkan riset dalam terhadap data pasar dan wawasan konsumen. Yang kedua ada penetapan tujuan SMART. Ini bermaksud sebagai tujuan penjualan yang harus spesifik, terukur, achievable, relevan, dan berbatas waktu. Ini memberikan kerangka kerja
yang jelas untuk mengukur proses dan keberhasilan. Yang ketiga ada strategi penetapan posisi, merupakan penentuan model harga yang kompetitif dan menguntungkan serta mempromosikan produk atau layanan secara unik di benak konsumen untuk membedakan dari pesaing. Dan yang terakhir adalah identifikasi market dan segmen. Ini mengetahui siapa pelanggan yang ideal untuk target market. Selain itu, sales plan harus mengidentifikasi target audiens secara demografis dan psikografis, serta melakukan segmentasi pasar untuk penawaran yang lebih personal. Strategi dalam penjualan di Technopreneurship ada 4 poin. Yang pertama adalah kanal digital ataupun e-commerce. Yang kedua, pemasaran konten melalui digital. Yang ketiga, kolaborasi strategis. Dan yang keempat, pendekatan omni-channel. Dalam poin yang pertama yaitu kanal digital ataupun e-commerce, memanfaatkan platform e-commerce, media sosial, dan aplikasi mobile sebagai saluran utama penjualan dan pemasaran. Ini memungkinkan jangkauan luas dan interaksi langsung dengan pelanggan. Yang kedua ada pemasaran konten. Menciptakan konten yang berkualitas adalah salah satu poin relevan yang sangat dekat dengan audiens untuk menarik konsumen dan membangun otoritas merek. Yang ketiga ada kolaborasi strategis. Membangun kemitraan dengan bisnis lain dengan pelengkap influence, teknologi ataupun komunikasi yang relevan untuk memperluas jangkauan pasarnya. Dan yang terakhir adalah pendekatan omni-channel, menyediakan pengalaman pelanggan yang mulus dan terintegrasi di berbagai titik kontak, baik online maupun offline. Selanjutnya ada contoh sales plan yang sukses di Indonesia seperti Gojek. Evolusi model bisnis Gojek dimulai dengan solusi sederhana untuk ojek online, namun dengan visi yang kuat, berkembang menjadi ekosistem super yang mencakup pembayaran digital, logistik, dan pengiriman makan. Ini menunjukkan adaptabilitas dan skalabilitas model bisnis yang berbasis teknologi. Selain itu, Gojek memiliki target pasar yang jelas. Gojek dengan cermat mengidentifikasi dan menargetkan pengguna utama di urban di Indonesia yang memiliki kebutuhan layanan pelayanan yang cepat, efisien, dan terjangkau. Fokus ini pada kemudahan dan kecepatan layanan menjadi daya tarik utama yang dimiliki oleh Gojek sendiri. Strategi penjualan adaptif. Strategi penjualan Gojek selalu mengikuti tren digital terbaru dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Melalui promosi dan inovatif, integrasi layanan yang mulus, dan ekspansi ke berbagai sektor, Gojek berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar atas dunia bisnis yang telah diciptakannya. Yang selanjutnya ada langkah implementasi sales plan. Ada 3 langkah implementasi, yaitu penyusunan timeline ataupun milestone. Dibuat jadwal kerja yang jelas dengan target waktu spesifik untuk setiap aktivitas penjualan agar tujuan yang ingin dicapai tercapai. Yang kedua adalah anggaran optimal. Tetapkan anggaran yang realistis untuk setiap komponen bisnis dalam sales plan, termasuk pemasaran, pengembangan produk, pelatihan tim, dan operasional lainnya. Selanjutnya ada monitoring ataupun evaluasi berkala. Secara rutin, pantauan kinerja penjualan harus dipantau dengan sangat teliti agar langkah evaluasi ini dapat menciptakan sebuah keputusan atas segala sesuatu kendala ataupun hal yang diperlukan dalam sales plan. Adapun peran teknologi dalam memperkuat sales plan. Yang pertama, data analisis insight, menggunakan alat analisis data dengan mengumpulkan, memproses, dan menafsirkan informasi berdasarkan tren dan kinerja penjualan yang ada. Yang kedua ada otomatisasi penjualan CRM.
mengimplementasi sistem customer relationship management dari otomatisasi penjualan untuk mengelola interaksi pelanggan, melacak prospek, dan menyederhanakan proses penjualan. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan AI dan machine learning, adalah menggunakan teknologi kecerdasan AI untuk personalisasi penawaran dan memprediksi tren pasar nantinya. Kesimpulan pada materi kali ini, sales plan adalah fondasi yang tak terpisahkan bagi setiap technopreneur untuk yang ingin membangun bisnis di era digitalisasi yang berkelanjutan dan sukses di Indonesia. Ini bukan sekedar dokumen, melainkan sebuah peta jalan dinamis yang membimbing setiap langkah dari penetapan visi hingga eksekusi strategis. Jadi mulai dari sekarang, sales plan Anda harus terstruktur agar sebuah ide bisnis yang Anda ciptakan menjadi sukses yang didukung oleh teknologi. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi sales plan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.